Juara 1 aku. Aku nggak pernah juara 2. Juara 1. Kau tangan lah kayak. Ini sharing session. Kita bukan tempat untuk belajar ilmu, tapi kita tempat untuk berbagi ilmu. Setuju ya? Oke. Berarti setelah proses itu, proses apa yang harus dilakukan untuk menjaga pasca panen itu agar tetap baik gitu Bang? Proses yang dijaga ya proses dijaga. Iya, pasti kan green bean-nya berarti udah dapat tadi tuh kan? Iya. Dari proses pasca panen tuh dry-nya, wash-nya itu udah bagus lah, penyucian, pengeringan udah bagus. Tapi kan kadang-kadang kopi itu nyampe ke gelas nggak bagus gara-gara katanya green bean-nya nggak bagus, ya kan? Nanti hasil roastingnya nggak bagus. Sebenarnya si specialty tadi itu harusnya kan bagus ya. Iya. Nah itu apa? Ada faktor-faktor lain nggak Bang yang harus dijaga kira-kira? Nah kalau untuk kita bicara specialty, kita bicaranya ya dari kebun sampai scoring. Itu yang nilai nanti ada cuppers atau kick grader lah di global ya kan. Nah untuk yang dijaga itu setelah dipetik lah di proses pasca panen, dia kopi itu harus dititik sebelum roasting nih. Kadar airnya 13%. Green bean itu bebas mau natural atau mau wine dry atau yang wash. Yang wash itu biasa kita dengarkan kayak semi wash, full wash, honey juga masuk ke wash. Kalau yang dry itu natural. Kalau sekarang itu udah wine, pernah dengar ya? Wine. Atau sekarang lebih banyak tuh anaerob, lactic yang diimprovisasi. Nah kita bisa ngimprov. Kalau di dry lebih banyak bisa ngimprofnya. Kita bisa fermentasi buahnya. Nah untuk rasa biar lebih paham kan, barista misalnya supaya datang yang makin banyak rasanya yang rich flavor lah, kalau kita barista bilang gitu, banyak rasa itu udah pasti dry process. Dry itu kayak natural wine itu pasti banyak rasa, bitternya sedikit, pahitnya sedikit. Yang wash lebih ke rasa flat, asam ya asam aja, kayak bitter aja, itu yang wash. Jadi perbedaan rasanya biar paham, dry itu lebih banyak rasa, yang wash itu flat rasanya. Nah setelah itu 13% tadi kadar airnya baru masuk ke roastery. Roastery itu ada 3 kan, profile roastnya ada light, medium, dark. Memang dijabarkan banyak lagi nih, cuma kita cari yang basicnya, yang lebih gampangnya light, medium, dark. Yang biasa kita gunakan untuk espresso tuh dari profile medium ke dark. Light itu bukan nggak bisa digunakan di espresso, tapi nggak layak digunakan. Oh ya, saya lupa bilang kalau kita berbahas di specialty kopi, kita udah nggak ngebahas enak nggak enak. Kita nggak ngebahas itu lagi. Kita ngebahas layak sama nggak layak. Enak, kopi saset juga enak, tapi nggak layak dikonsumsi atau nggak layak lah kita pelajari gitu ya. Scoringnya juga bingung ya. Iya, jadi kita udah bahas, kayak mungkin saya, Nafi, kita udah bahas kopi yang mana yang layak mau kita bawa ke kompetisi. Kalau enak semua kopi pasti enak. No grade yang tidak disortir sama sekali enak gitu. Jadi yang saya bilang tadi, untuk espresso, untuk mesin, light itu tidak dianjurkan atau tidak layak dipakai. Kenapa? Dia tidak akan menghasilkan krema untuk ekstraksinya. Apapun cerita, roast itu nggak akan menjadi krema gitu. Jadi biasa digunakan untuk espresso itu adalah medium ke dark profilnya. Nah untuk light biasa digunakan untuk kopi filteran, manual brewing itu untuk light, atau untuk cold brew orang bisa gunakan itu juga. Untuk cold brew juga bisa gitu. Karena dan secara rasa yang lebih semakin hitam warna kopi hasil roastingan akan menghasilkan bitter yang lebih besar daripada yang lebih terang. Dengan satu proses yang sama, kebun yang sama, panen yang sama, tanggal sama, beda 2 menit aja di roastingan menghasilkan rasa yang berbeda. Semakin gelap, semakin pahit, itu yang harus diingat. Gitu. Iya, itu dia udah sampai ke mesin kopi ya dari kita ceritanya ya. Pasti udah, jangan dulu. Jangan. Pasti udah mulai banyak yang penasaran dan udah mulai banyak yang nyimpan pertanyaannya kan, nah, bener ya. Saya aja udah banyak, ada 10. Tahan dulu, kita mau dengar dulu pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Nanti ini akan lanjutan dari yang sana. Cuman Anafi mungkin temanya lebih bagaimana sih kopi itu di dalam kompetisi, dan nantinya akan menyinggung bagaimana kopi akhirnya sesudah juara di kompetisi bisa dibawa ke ranah bisnis. Ini dia, kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk Mr. Reza Nafi. Berhasil.
tangan ya. Duluan. Oke, sebelumnya aku terima kasih sama Deperta udah menyediakan tempat yang sebagus ini, dan aku juga mau berterima kasih dengan Bang Andi selaku narasumber untuk acara ini lah ya Bang ya. Narasumber mereka. Dan saya senang bisa berjumpa dengan saudaraku ini, Ihsan sih sebaya kan. Tapi tuan apa Bang? Tuan satu. Oke, tuan apa lagi ya? Oke. Tadi pertanyaannya gimana cara kita bawakan kopi untuk kompetisi Bang ya? Iya, kami mau dengar pemaparan itu Bang. Kenapa kayak juara katanya? Tadi kata Ihsan ada kopi yang specialty baru bisa ikut juara, tapi sebenarnya enggak juga kan Bang? Enggak juga. Nah, coba paparin Bang dan buka rahasianya. Biar nanti adik-adik kita ini bisa ikut kompetisi dengan baik. Ini trik and tips biar menang kalian. Jadi gini, kenalin dulu sama jurinya, itu yang paling penting. Karena gini, beda umur, beda cara dia tuh menikmati kopi, betul ya? Betul. Nah, kita sepakat dulu situ. Nah, lihat gini, kalau misalkan jurinya orang tua, ya kasihlah kopi-kopi yang strong. Nih, kalian kasih kopi 90 plus yang notabene itu dia soft, yang nggak ada karakter body sama sekali, nggak enak katanya. Betul ya, Pak Ihsan ya? Iya, betul juga ya. Iya Bang. Nah, aku tuh selalu lihat tuh, siapa nih jurinya? Nah, kalau jurinya rata-rata di atas umur 40 tahun, aku pasti mainkan kopi yang strong, kopi-kopi Sumatera, Robusta malah, biar nendang gitu kopinya ke lidahnya. Itu ya. Iya Bang. Ketahuan rasanya. Nah, beda halnya dengan ya sebaya-sebaya aku gini ya, yang notabene itu suka dengan rasa fruit yang bagaimana gitu, citrus misalkan atau yang buah tropikal. Nah, beda lagi kalau yang sebaya-sebaya kayak gini, Robusta ya aku juri ya kurang suka gitu. Iya, lihat umurnya lah pada intinya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara kompetisi nih ya, perbanyaklah tekniknya. Oh gitu. Alatnya nggak usah banyak. Alat apa? Alatnya. Iya. Kalau kita nggak ada alat gimana mau tercipta teknik kan gitu ya? Iya. Nah, tapi sebelum bahas itu, fundamentalnya dulu harus diperkuat. Yes, setuju. Fundamentalnya, aku sering bilang bersama teman-teman sirkelan aku, kalian jauh-jauh tuh bahas, contoh nih, lupa lagi aku namanya, molekuler, gastronom gitu-gitu. Buat apa jauh-jauh sana kalau masih, contoh nih, kita bahan yang padat kita setir, kan salah. Bahan padat di styling ya? Di setir sama dia. Iya. Bahan yang besar diseker sama dia. Jauh kali kan bahasnya. Nah, jadi tipsnya itu perkuat dulu tuh fundamentalnya, terminologinya dulu tuh. Nah, ketika kita udah kuat di situ, kita mau ganti apa ya terserah. Oke, setuju. Tuh. Itu sih tipsnya, nggak ada yang paling sama, satu lagi yang paling penting. Banyak orang buat minuman tapi nggak sadar nih dia lagi bikin minumannya itu apa. Contoh nih, kakak ini bisa aja buat minuman campur-campur dia, tapi dia nggak tahu nih DNA-nya diambil dari mana. Banyak kita bisa mengadopsi dari makanan, dari contoh nih klasik cocktails, banyak luas. Iya sih. Seperti itu salah satunya. Yang kedua, storytellingnya. Buatlah minuman itu bercerita. Nah, jangan mati dia. Buat minuman itu bercerita, punya nyawa deh. Seperti itu Bang. Oke Bang, tapi kan Bang, kompetisi sekarang ini gak hanya sekedar manual brew, gak hanya sekedar basic coffee, gak hanya sekedar itu Bang ya. Sekarang mixology udah kompetisi di mana-mana dan levelnya udah sampai internasional ya Bang. Dari dulu itu kan udah tender Bang, sekarang barista juga ada banyak yang terjun ke sana Bang. Iya. Nah, cerita sedikit dong Bang, sebenarnya mixology itu apa sih kok sampai bisa mengguncang dunia? Oke, mixologi ya. Apa itu mixologi? Nah, jadi gini, sering kawan-kawan aku itu salah kaprah nih. Kan ada dua nih, mixologis, mixologi. Nah, mixologis itu adalah titel. Kalau kita sebutnya itu kalau di masakan atau di food, executive chef. Itulah titel untuk si pembuat minuman, mixologis. Mixologi itu minuman yang diciptakan dia, yang lahir dari tangan dia. Seperti itu Bang. Nah, kenapa tren? Ya itu tadi, orang itu waras, mengikuti perkembangan bisnis. Betul nggak sih?
Nah, banyak orang-orang itu yang memakan dia punya idealis. Sekarang pertanyaannya gini, dia tuh idealis atau egois? Nah, seperti itu Bang. Itu ya. Ikutilah perkembangan pasar. Oh, jadi berarti mixologi itu diciptakan atau mungkin pencipta mixologi ya? Iya. Karena dia kepengen minuman itu tidak hanya baku di situ aja ya, gitu Betul, ya. Pak. Nggak hanya kopi tubruk dari zaman dulu gitu. Kopi tubruk ternyata bisa jadi rasa apel gitu ya. Bisa. Kopi tubruk bisa jadi rasa stroberi gitu ya. Bisa. Iya Bang. Terus gimana sih Bang caranya supaya teknik mixologi kita tuh jago gitu? Jadi kan Bang cakap ya Bang, kalau kayak tadi aku bilang sama kakak tuh cuma sekedar campur-campur aja, ya semua orang bisa lah. Cuman bagaimana Bang? Ada nggak caranya atau kiatnya? Gimana nggak tahu? Misalnya gini nih Bang, kalau kita campur nih kopi ke apel, kita campur kopi ke jeruk, kita campur kopi ke stroberi. Nanti kan pertanyaannya kalau secara bisnis, emang yang paling menguntungkan dan gampang dijual yang mana gitu? Nah, Benar ya teman-teman ya? Semua rasanya kan sama akhirnya, kopi bercampur dengan buah gitu kan. Tapi kalau secara mixologinya Bang, secara basic mixologinya, sebenarnya gimana sih mixologi yang baik itu Bang? nah mixologi yang baik. Nih, aku langsung buka aja nih sedikit nih. Hospitality sih Bang. Kembali ke situ lagi sih. Kita mau sejago apapun, tapi kalau misalkan kita nggak punya karakter, ada attitude, itu semua ya nonsense, salah. Nih, contoh nih, kita bisa mengatur cerita. Kopi kita nih nggak specialty nih, tapi customer kita selalu repeat order. Balik lagi, aja temannya. Ya kan, kalau misalnya gitu. Jadi gimana caranya? Itu tadi dikemas dengan kita punya karakter, attitude, hospitality yang ditingkati Bang. Itu. Kita bicara rasa itu subjektif, betul nggak? Atau nih contohnya, kita kasih minum kopi pakai jeruk misalkan. Abang ini sukanya yang stroberi, apakah kita ngikutin dia? Kan tidak. Ya subjektif. Kita juga menu nggak semua orang itu suka dengan menu kita. Iya kan? Ya? Itu semua dikemas dengan apa tadi? Dan tadi hospitality kita. Macam-macam segini kan, ya mau hadapi customer senyum lah, jangan kayak ketat-ketat kali, ya kan? Nah, barista pun gitu juga. Kalau misalkan ada yang nanya, ini kopi apa? Jangan didiemin, dijawab aja, gitu Bang. Gitu. Maksudnya gini sih, berarti saya lurusin dikit nih. Berarti tadi yang dimaksud Bang Hanafi itu sebenarnya si mixologi itu sendiri sebenarnya teknikal doang namanya. Iya. Mencampur-campur ya. Bagusnya itu adalah apabila kita kemas dengan hospitality kita yang baik ya. Betul, Nah, Bang. salah satunya nih, ya saya buka juga nih ya triknya ya. Salah satunya bagi pebisnis harusnya kalian siapin sumber daya manusia yang memiliki produk knowledge itu udah 100% baru terjun ke customer. Setuju ya? Betul. Setuju ya? Betul. Iya, karena kalau tanggung, akhirnya mixologi maaf nih, kita udah campur kopi dengan stroberi, katanya stroberi ini terbaik di beras tagi tentunya misalnya, tapi tidak terceritakan oleh si barista dan si servernya, tidak terceritakan dengan baik, maka nilai minuman itu ternyata nggak ada apa-apa juga. Betul. Itu mungkin tadi yang dimaksud ya. Betul. Jadi kalau secara mixologinya berarti itu cuma teknikal yang dikembangin ya Bang? Iya. Dikembangin doang ya. Oke. Semua itu kan kembali ke hospitality. Hospitality lagi ya semuanya Bang ya. Iya Bang, doa pengalaman yang ada Bang untuk mixologi yang pernah juara tuh yang di bawah boleh nggak dibuka Bang resepnya Bang? Boleh ya kita buka resep ya satu aja ya ini ya boleh ya. Nggak ditiru Bang, nggak ditiru. Jadi itu aku selalu bikin menu yang ekstrim yang nggak pernah dipikirkan oleh orang. Macam kemarin itu aku bikin minuman mengadopsi makanan baru aku bilang tadi lupa. Makanan Batak bukan? Bukan. Tom yum. Oh iya, iya dibikin jadi minuman ya. Oh, iya. Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya ya tadi? Aku ngerti nih akan buat apa. Oke. Oke, jadi gini, yang dibilang minuman kita berhasil itu apabila sama kan? Iya. Betul ya, sepakat ya. Kalau kita campur-campur aja, apakah ada tujuannya? Tidak ada. Bingung sendiri, dan kita nggak bisa menilai minuman ini benar atau salah. Makanya adalah kata istilah mixologi itu Bang. Makanya setiap kita mau buat minuman harus berdasarkan apa nih DNA yang mau kita bawa. Nah, kebetulan aku kemarin tuh mau ngangkat si tom yum karena kita yang ada udangnya cantik nih garnish. Oke. Nah, buat minuman itu pun nggak sembarangan minuman. Kita harus tahu nih konsep terminologinya seperti apa. Kita mau bikin minuman kita nih, contoh setelah makan atau sebelum makan. Seperti itu Bang. Nah, Nah, kebetulan aku kemarin itu buat minumannya itu
kopi firing ya. Jadi aku buat minumannya, terminologinya itu setelah makan, after lunch. Seperti itu. Jadi minumannya itu pakai Collins. Ku bikin karakternya itu udah sparkling. Wih, keren, cakep. Cakep ya. Juara 1 aku. Aku nggak pernah juara 2. Cuma juara 1. Kau tangan lah kayak. Kita buat minuman ini. Contoh kecil lah. Kue telepon. Itu kan kue. Di sini ada loh. Ada kan? Enak, menu kelompoknya. Oh iya, wajib coba. Iya, Nah, kalian nonton secara online, kok cek mana lagi dan peta. Kadang-kadang kan lupa tuh. Udah segitu aja, udah segitu. Nah, jadi gini. Contoh nih, telepon. Itu kan jajanan khas Sumatera. Jawa ya. Jawa ya. Telepon. Telepon. Iya. Jawa. Otentik nggak? Otentik. Turun temurun nggak? Iya. Iya. Kita ambilnya telepon. Nah, kue telepon ini basically apa? Pandan, aren, kelapa. Nah, 3 elemen tersebut tadi itu kita buat ke dalam bentuk minuman. Itu satu. Dari si telepon. Dari sisi makanannya, contoh arsik misalkan. Makanan Batak ya. Batak ya. Karo ya. Batak. Pengaruh luas ya. Iya. Tapi versi karunya ada. Iya, arsik. Yang ketahui tuh notabene dia pakai andaliman sebagai dia punya karakter spice dan benar gitu ya. Iya benar. Nah, apa aja kondimennya? Itu yang kita buat dalam bentuk minuman, Bang. Kita bicara DNA, kita harus tahu nih, kita lagi buat apa. Nah, seperti itu. Gitu. Melanjut kemana? Setelah dapat DNA-nya, terminologinya kita mau bikin apa nih minuman? Contoh, after lunch atau before lunch. Oke. Kayak gitu. Jadi biar cocok ya. Iya. Iya. Jadi jangan ikut lomba. Kepengen minuman ini diminum after lunch misalnya. Tapi minumannya jenisnya jenis breakfast. Nggak cocok. Creamy. Nggak cocok kan? Misalnya serikaya atau dimakan serikaya gitu. Itu cocoknya di breakfast ya. Betul. Kalau dibawa itu lomba ke segmen after lunch, jadinya nggak nyambung. Atau bakal juara gitu loh. Maksudnya. Sama satu lagi sedikit banyak. Ini sebenarnya keresahan hati sih. Lihat kawan-kawan itu buat konten di sosial medianya, Instagram lah kita bilangnya, platformnya. Masih ada aja minuman sparkling itu dia pakai highball gitu. Iya, yang kita tahu itu minuman sparkling itu kalau nggak Collins ya, kok highball ya highball. Gelas yang pendek bang, old fashion. Iya. Masih ada aja teman-teman buat minuman sparkling itu pakai old fashion. Kita belajar loh. Di mana-mana itu minuman yang sparkling itu kalau nggak Collins gelasnya yang highball, yang panjang itu loh. Kalau orang awam kayak gelas bambu. Ada nggak di sini ya? Ada nggak? Ada. Gelas Confession ada nggak kita? Confession. Nah, masih banyak gitu. Kita ngerti. Kalau ada boleh ditunjukin biar teman-teman tahu bedanya. Oh iya, boleh. Sigura kan ada sigura. Nah, sigura aja sih gelasnya sigura sama gelasnya Sanggar pakai pendek ya. 8 mili. Nah, ini masuk nggak kalau ini? Belum masuk. Bisa masuk. Tapi kalau dia yang bol nggak benar ya? Nggak benar. Nggak benar. Gak apa-apa, biar teman-teman langsung tahu aja, langsung kebayang nih, oh gini kalau misalnya mau ikut kompetisi, ini gak usah di kompetisi, dijualan juga. Iya, ini global lah, basic lah. Nah, kalau dijualan juga jangan sampai nanti ngeluarin menunya apa, gelasnya apa gitu ya. Nah, Pemakaian gelas pun ya harus diperhatiin juga, guys. Guys, kalau ngomongin kita tepuk tangan dulu dong untuk Doperta. Ternyata tulisnya lengkap banget, pertanyaan lengkap, udah menyesuaikan banget ya. Yang aku bilang tadi, ya kita sebagai pembuat minuman ya, terutama di Balikpapan, kita harus bisa lah perhatikan kita punya gelas. Masa iya minuman sparkling maksudnya gelasnya ini bang? Boleh kalau di rumah minum sendiri. Iya, ini kita jualan atau kompetisi ceritanya. Benar. Nah, yang benar itu gimana bang gelasnya? Yang seperti ini, Collins atau highball, pokoknya panjang. Udah gitu penggunaan es batu pun harus diperhatiin juga rupanya bang. Gimana bang? Nah, minuman yang sparkling itu harus yang keras lah, atau yang lanjut yang tadi bilang. Oke. Dia punya es batu. Jangan pula es kristal yang kotak-kotak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, sama tipsnya, biar untuk menjaga kita punya flavor. Kalau orang awam bilangnya, ih banyak kali es batunya.
cepatlah cairnya ini. Watery. Teman-teman, salah dia. Justru kita harus memperbanyak kita punya es batu dibandingkan liquid. Tujuannya apa? Untuk mengunci dia punya suhu. Oke. Nih, logika gini. Ini es batu banyak nih. Contoh kita bilang 70% dari si liquid. Apakah cepat cairnya? Tentu tidak. Dibalik, iya. Cepat cairnya. Es batu 30%, liquid 70%. Watery itu. Oke, benar. Seperti itu. Oh. Masih banyak aja yang salah kaprah seperti itu, Pak. Makanya ya harus diperhatikan lah hal-hal terminologinya seperti itu. Gitu. Oke. Gimana sih produk yang udah baik, udah bagus, tapi harus dibungkus hospitality ternyata gitu kan? Nah, ini Bang Ihsan silakan dijawab nih, Om. Pentingnya produk sama hospitality. Kalau saya sih jawabnya hospitality. Sepakat lah, Pak. Sepakat. Cas kita. Karena saya beranjak di industri kopi ini bukan barista. Tapi karena kena hospitality, waktu itu saya main-main di Jakarta. Jadi saya anggap hospitality paling bagus di sana ada di Speed. Oke, benar. Punyanya Aga. Iya. Ada kenal sama Aga. Ada Muhammad Aga, kenal Bang? Iya. Mereka hospitality guys. Jadi emang kemakan hospitality-nya mereka sehingga minum produk mereka tanpa ngelihat harga, tanpa peduli sama rasanya gitu. Jadi yang pertama kita buat kopi enak, kemana targetnya? Kemana penyampaian kopi enaknya? Ya kan? Kalau kita bicara kita mau menghasilkan produk yang benar-benar enak, yaitu ada wadahnya, kompetisi wadahnya. Mau atau Authentic Coffee di Brewers atau di ISO. Cuman kalau kita jualan, nggak ada sisa hospitality. Kita bisa jual produk yang B aja, tapi high salesnya karena hospitality kita. Gimana sih cara hospitality yang benar? Ya gimana kita mau diperlakukan? Kayak itu aja. Di kompetisi pun kita bisa membuat produk enak, tapi saat kita open service di beberapa kompetisi nasional kan rules-nya tuh udah open service ya, udah hospitality juga yang ditonjolkan. Nah nilainya itu bisa 30-35% dari total nilai yang kita dapat dari hospitality. Jadi hospitality ini fatal banget lah kalau di industri F&B ya. Hospitality dulu yang pertama, baru produk gitu. Jadi kalau jawabannya apa yang lebih penting, saya lebih penting sih hospitality. Hospitality ya? Oke, saya nambahin sedikit Bang Habib boleh? Boleh, walaupun saya nggak narasumber saya nambahin. Jadi dulu saya pernah dapat pelajarannya, ternyata hospitality itu ada turunannya. Turunannya itu namanya service excellence. Jadi service excellence itu yang disentuhnya mana? Kalau service excellence itu yang disentuhnya adalah artinya revenue. Revenue-nya itu artinya nanti tamu itu bisa datang kembali gimana caranya. Nah, tadi kita udah ciptain rasa tuh, udah bagus kan? Rasa udah bagus, udah punya karakter, udah bisa bercerita, udah punya filosofi dan lain-lain. Kemudian kata Ihsan lebih penting hospitality-nya. Hospitality itu berarti di sana itu ada orang-orang SDM-nya, waiters yang bercerita bagaimana si minuman itu, baik dari ingredients-nya, ya kan, baik dari harga, kan gitu kan. Tapi kalau kita waktu itu bicaranya adalah bagaimana service excellence bisa bercerita tentang itu. Jadi apa itu service excellence dan bagaimana ceritanya? Minuman itu dan dunia F&B kita bilang ya, dunia food and beverage itu sebenarnya adalah sesuatu yang dipengaruhi besar oleh feel, perasaan, cara berpikir, keadaan, cuaca, termasuk keuangan. Percaya nggak percaya? Nah, jadi apa kaitannya? Kaitannya adalah kita harus benar-benar tahu customer kita itu siapa dan bagaimana dia waktu datang ke tempat kita. Baru kita bisa membentuk si hospitality itu dengan baik, kita bungkus dengan baik. Contoh ya, bapak-bapak datang dalam keadaan muka merah, marah-marah, terus kalian tawarin minumannya itu minuman yang gak sesuai dengan moodnya dia misalnya, gak terbungkus dengan baik moodnya dia. Minuman itu gak akan ada guna sama dia dan dia menilai minuman itu ini minuman tidak baik. Nah, jadi ketika kalian bercerita minuman itu dengan baik, kemudian nyampe ke bapak itu sesuai dengan mood dia hari itu, maka itu akan menjadi minuman yang paling baik. Jadi pahami tamu kalian yang datang itu siapa. Jadi kalau misalnya kayak tadi sih kita ceritanya datang pagi-pagi, Pak, pagi-pagi datang ditawarinnya nasi padang gitu, nggak nyambung gitu loh. Kalau pagi-pagi itu orang masih mau ringan, tawarinnya Pak breakfast Pak, Bapak nggak mau nih manual brew kita ada yang kayak gini atau minuman-minuman ringan. Jadi nyampe ke orangnya. Nah itu yang banyak dilalaikan oleh beberapa tempat sehingga tutup. Saya bilang sehingga tutup, langsung aja saya bilang sini. Kenapa?
akhirnya banyak produk yang bahan bakunya banyak banget gak terjual. Kenapa? Sibuk beli sirup. Nih sibuk nih bang, beli sirupnya. Beli sirup bang, ada nggak bang yang stroberi ada gitu? Tapi nggak bisa bikin menu stroberi. Kenapa? Menu stroberinya nggak nyampe. Nggak mungkin ke bapak-bapak yang udah tua, yang mau capeknya kerja di sini ngantor segala macam ditawarin kopi stroberi atau minuman blended stroberi nggak nyambung. Jadi pahami dulu siapa yang datang ke tempat kita. Kita pahami yang datang ke tempat kita, kemudian kita ambil datanya, itulah minuman yang kita create dengan baik dan dibungkus dengan hospitality yang baik. Setuju ya? Setuju. Iya, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang udah jawab. Iya. Ada lagi ini Bang. Aku bisa membuktikan dengan apa yang aku bilang barusan tadi. Kita buat contoh nih, 5 menit aja, ya 5 menit aja, 30% es batu, 70% liquid. Yang A. Yang B, kebalikannya, 5 menit aja, mana yang keluar lebih cepat cair? Aku bilang yang A. Kenapa? Semakin banyak liquid, itu akan memudah dilute pada si es batu. Sedangkan kalau kebalikan, itu memperlambat dilute. Kenapa? Suhu dingin akan terkunci. Kenapa? Karena lebih banyak si es. Seperti itu jawaban aku, Bang. Bisa kita buktikan. Bermanfaat kan? Selama ini kan taunya cuma watery, nggak tahu apa itu watery dan apa yang membuat watery. Ternyata waktu esnya mencair atau watery itu sesudah minum. Kadang-kadang bang ada orang yang minum bang, saya nggak setuju juga. Ada orang bilang ini nggak bagus minumannya watery. Ya iya, dia beli di Brastagi minumnya di watery lah. Ada aja gitu kan. Nah, makanya ya ini gunanya kita bikin acara kayak gini teman-teman, kasih tahu teman yang di luar. Kita di sini ngobrolin tentang kayak gini. Jadi sekarang udah ada ilmu baru, apa itu watery, apakah proses waktunya, apakah proses rasanya gitu ya? Betul. Benar. Oke. Kita harus tahu dulu bang sebelum membuat produk kayak kata nanti kita harus tahu DNA-nya. Kalau saya sih lebih ke teh sama kopi ini punya 2 tingkatan kandungan yang sama kafein, cuma beda presentasinya. Kalau boleh tahu bang pakai Arabica apa Robusta? Arabica lebih kecil daripada Robusta kandungan kafeinnya, dan Robusta lebih kecil daripada teh kandungan kafeinnya. Gitu. Jadi kafein yang abang akan hasilkan di produk blend tadi pasti lebih kuat. Saya rasa sih bisa-bisa aja asal abang bisa inject lah ya, atau infus zat tambahannya. Jadi itu udah masuk ke dalam mixo ya pak ya? Ya. Udah masuk dalam mixo itu bang. Karena 2 zat yang berbeda, lebih dari 2 zat berbeda, abang campur ke dalam satu buah produk atau gelas setelah kita jual. Itu udah masuk ke mixo. Kalau masalah bisanya ya bisa bang, pakai apa aja bisa gitu. Tapi abang harus tahu kandungan kafein itu sangat tinggi, jadi abang mungkin sarankan ke customer abang konsumsi itu setelah makan, harus setelah makan, menjaga efek kelanjutan. Jika dia sehat-sehat aja oke. Kalau dia udah punya penyakit di lambungnya itu bisa jadi kena kan? Karena kafeinnya itu high gitu. Robusta lebih tinggi, lebih rendah daripada teh loh bang. Hampir 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat lebih tinggi kan kandungan kafeinnya teh daripada Robusta. Sedangkan banyak aja orang konsumsi Robusta bisa sakit kan? Kan banyak tuh yang Asam lambung katanya. Iya, asam lambung. Apalagi teh. Nah, apalagi abang kan? Jadi kalau saya saranin boleh abang uji coba, bukan hanya flavor, bukan hanya rasa, tapi khasiatnya. Abang konsumsi di rumah itu apa efeknya? Abang konsumsi sebelum makan sekian mili, dan setelah makan sekian mili di besok harinya. Gitu. Dan abang tulis lah gitu. Ini hasilnya. Iya, saya setuju bang. Makanya tadi saya nanya bang, ini untuk rasa atau untuk bisnis? Karena kalau saya sih orangnya bilang kalau untuk bisnis, F&B itu kita bisnis untuk masukin ke mulut dan ke perut orang. Jadi bukan hanya rasanya enak, gampang dijual, harganya mahal, kos labanya tinggi. Gak kayak gitu kalau dunia F&B bang. Nanti jadinya salah kan? Nah, makanya saya bilang kalau secara bisnis benar keteksan. Mendingan kita adakan R&D dulu kan. Research and development-nya kita adain, kita tes produk baru dijual. Gitu ya, benar ya? Benar. Nah, kalau omongan Nabi ya Pak. Kalau kopi campur teh, seru ini. Nah, ini versi enaknya ya. Ini versi enak nih. Kalau mau yang beda itu mana? Sebenarnya kalau bahasa enak itu subjektif memang ya, tergantung sama yang menggunakannya. Tapi manfaatnya kembali lagi seperti kita teman gue nih. Jadi
ketika kita buat suatu karya yang di minuman, kita harus tahu nih fungsi minuman itu apa. Ada 3 fungsi minuman itu. Yang pertama itu ada booster, refreshing, dan stimulasi. Nah, minuman abang itu kalau aku lihat dari 3 faktor yang aku sebut tadi, itu mengarah ke stimulasi atau booster juga bisa. Kenapa? Double kafein yang berbeda. Seperti itu. Kembali lagi seperti yang kata teman tadi itu, research cari rasa yang pas seperti apa yang mau ditonjolkan atau apa yang mau abang naikkan antara teh dengan si kopi tadi, atau abang mau buat balance. Kembali ke siapa yang research dan komposisi rasionya. Kembali lagi, semakin dia kental otomatis kan membuang kos yang lebih tinggi, profitnya jadi kecil dong, ya enggak? Kebalikannya, kita buat agak sedikit encer, KPI rendah, margin tinggi. Sepakat ya Bang? Kembali ke abang lagi nih, mau bagaimana minumannya? Seperti itu. Jadi tadi yang dibuat tadi sama Pak Leo buat minuman apa? Kopi. Nah, tadi itu Mana resepnya boleh bongkar dikit deh, boleh bongkar. Mana tahu cocok. Nanti cocok harga di belakang ya, di sini jangan ya. Jadi kita itu ada namanya konsep sustainability, yang dimana kita memanfaatkan limbah pada dapur, bar. Contoh kecilnya nih, jeruk, kulitnya dibuang nggak? Bijinya dibuang nggak? Dan harganya nggak ada. Kita bisa manfaatkan untuk jadi liquid. Simple ya. Jadi nggak perlu beli jeruk fresh terus ya? Iya, enggak Bang. Secara ini ya, Kita harus jelas dulu nih. Tadi bisa dinikmati dengan kalangan bawah, bisa dirasakan dengan kalangan atas. Kita buat konsepnya sustainability, yang kita tahu kita bisa manfaatkan atau bisa mendaur ulang limbah. Contoh, susu sisa bekas tim. Yang tadinya dibuang kita bisa manfaatkan. Kulit nanas bisa kita jadikan kayak pancing. Banyak lagi. Ya, mudah. Pada intinya kita harus bisa memanfaatkan limbah. Itu nilai plus bagi si mixnya. Kita harus bisa memanfaatkan daur ulang limbah. Ampas kopi itu bisa jadi harga nilai jual. Bisa. Bapak tuh sering buat itu. Bisa. Ampas kopi tadi yang dibuang kita bisa jadikan liquid. Kita harus tahu. Jadi kita harus kenali dulu nih karakter bahan yang kita pakai apa. Oke, setelah kita mengenalinya baru masuk ke tahap teknik. Aku udah sempat singgung di awal tadi. Ini seperti yang usahaan banyak yang masih salah kaprah nih. Contoh, kita bilang sirup lah ya, yang pulp, yang notabene itu dia bertekstur atau berserat, masih aja di setir. Udah itu salah pula tuh setirnya. Setir tuh ada banyak cara, banyak teknik lah. Ada setir andil, ada sisal, ada swizzling, banyak. Nah, kalau kita udah tahu ini karakternya produk yang kita bawa apa, contoh yang berserat, di second, wajib hukumnya di second. Udah, yang notabene dia macam gula cair, itu di steering aja, dengan catatan esnya lebih banyak daripada si liquid. Seperti itu. Jangan pernah kita nge-steering liquid lebih banyak daripada si es. Habis minumannya, cair. Ya, harus kenal dulu lah produknya, masuk ke teknik. Nah, kalau yang misalkan langsung main tuang-tuang itu, tanpa ditimbang ya, itu namanya floating. Teknik floating, yang dimana itu pakai hitungan semua deh. Jadi, ya itu jam terbang sih. 30 mili berapa detik? Seperti itu tergantung volume-nya. Iya benar. Seperti itu. Pada intinya minuman yang berserat harus disecond. Jikapun dia nggak mau disecond karena keterbatasan alat, kita bisa steering. Tapi bukan yang ada seperti ini ya. Dia di swizzling. Seperti ini. Bagaimana? Kita ambil lah, Bang. Kita ambil lah. Boleh. Gak bertal lengkap. Sekarang mulai ini mixing glass ya. Ini kita bicara tadi nggak ada shaker, tapi kita pakai produknya ini yang berserat, sirup, kita ada pakai konsentrat. Anggap ini mixing glass. Oke. Cara ngaduknya itu di sizzling. Caranya gimana?
Ini masuk tengah. Dia ada banyak jenis dan itu pun diperuntukkan untuk apa? Yang ini yang biasa ya. Ini. Nah, yang ini biasa untuk steering yang benar. Pakai ini, pakai ini. Ini untuk icip. Ada juga ya yang trisula yang lampu. Itu biasanya untuk pakai garnish, yang garnish. Ada yang dia macam muddling, itu untuk bukan. Kalau kita misalkan nggak ada mother. Nah, yang untuk swizzling dia kakinya 3. 1, 2, 3. Nah, itu yang dipakai, bukan ininya. Ya, paham ya. Tools pun berpengaruh dengan rasa yang mau kita keluarkan nantinya. Jangan salah. Bang, bedanya apa bang M2 ini? Volume. Kau buat produk buatmu udah banyak. Kalau banyak ya kayak rutin. Kalau satu aja ini aja cukup. Simpelnya seperti itu. Oke, styling, shaking, oke. Ada lagi mungkin pertanyaan atau teknik yang lain? Banyak teknik. Jangan kita keluarin malam ini semua. Jangan, nanti kita bagi di sesi 2 aja ya. Jangan ya, masih banyak. Nanti ini bener lagi, ini ilmunya juga banyak ini. Nanti kita korek di sesi 2. Kita sesi 1 jangan sedikit dulu ya, boleh Pak ya? Jadi kita terlalu malam juga kan. Nah, jadi seru banget. Pantengin terus pokoknya penjelajah kami Medan. Saya akan cari orang-orang yang expert di bidang F&B. Kita akan bongkar ilmu mereka. Ya, setuju ya? Oke. Udah Bang, pertanyaannya terjawab? Terjawab ya? Kalau kurang puas nanti bisa masuk ke kelas 1 ya. Jadi apa yang kamu minum? Kamu harus tahu nih manfaatmu itu apa. Oh, ini refreshing nih. Kamu butuh enggak refreshing? Kalau butuh minum. Bang, ntar saya potong Bang. Beberapa teman mungkin kan masih bertanya nih Bang, apa aja tuh definisi booster, refreshing, stimulan. Jawab dulu itu ya Bang. Iya kan? Iya. Nanti ini tuh refreshing apa? Refreshing jalan-jalan terus lagi. Refreshing, oke. Booster dulu. Oke. Aku terlalu Terus semangat ya. Booster tuh apa sebenarnya? Booster Minuman. kamu minum contoh air kelapa, hidropogon misalkan. Kamu minum itu kamu jadi fit, nge-booster, ngasih stamina ke dirimu. Seperti itu. Kamu haus di siang hari, minum Sprite, menyegarkan tubuh, segar, refreshing, segar, menstimulasi. Kamu lagi contoh nih, banyak tugas di sekolah misalkan gitu ya. Ngantuk ini, butuh kafein nggak? Butuh. Seperti itu Pak. Ya? Iya. Oke. Itu gambaran kecilnya lah. Kita kalau udah bicara specialty kopi, kita harus bicara layak tidak layak, bukan enak-enak. Kalau kita perhatikan lagi di kebun, ada satu hewan yang memakan buah kopi, luwak. Luwak itu makan biji terbaik dari ranting. Jadi di ranting itu kalau diarabikan kan per gap-gap gitu ya. Anggap satu ranting itu ada 20 cherry. Luwak itu cuma makan satu di antara 20 cherry itu. Jadi dia makan yang terbaik. Makanya itu kenapa kopi luwak itu mahal. Jadi saya analoginya luwak aja makan yang terbaik atau konsumsi yang terbaik. Masa kita manusia loh, yang jelas kok derajat kita jauh kan. Kita konsumsi yang tidak. Jadi kopi yang bagus atau kopi yang baik itu ya tadi kopi yang dipanen benar merah ya Secara ciri ya. iya Cirinya merah. Merah itu belum tentu matang, yang matang udah pasti merah. Merah belum tentu matang, yang matang udah pasti merah ya. Merah. Iya benar. Jadi nggak semua merah itu matang. Jadi cara mengetahui si merah yang udah matang. Disentuh. Oke. Disentuh. Jadi nggak harus diambil paksa dari rantingnya, jadinya. Disentuh sedikit, diputar sedikit. Kalau cara panen yang benar dari SCA itu disentuh sedikit saja, berapa derajat, dia pasti terpetik. Nah itu yang matang. Baru masih lagi prosesnya untuk menentukan kopi itu layak apa tidak. Direndam. Jika ada mampu, itu udah nggak boleh diproses lanjut. Yang terendam aja yang diproses lanjut. Alasannya apa Bang? Karena dia pasti ada cacat di dalam buahnya. Yang ngapung itu pasti cacat. Dia merah mateng, tapi pas direndam dia ngapung. Itu udah pasti tidak masuk ke proses selanjutnya. Diproses pasca panen yang benar ya. Gitu. Itu
Terus pasca panennya, filtrusnya, rumah penyemurannya juga harus diperhatiin. Ada bakteri tidak? Gitu. Jadi sampai ke roasting yang saya bilang tadi, biji yang benar itu punya kadar air 13%. Kalau terlalu lembab 40% di roasting itu mengakibatkan gagal roasterinya. Proses roastingnya gagal. Tidak layak. Roastingnya juga mempengaruhi. Oke, kita dari petani sampai processing benar ngelakuinnya, tapi si roaster salah. Dia roasting tidak buka air dulu, sehingga drum itu penuh dengan asap. Kita coba smoky dan tidak bagus juga kita konsumsi karena pasti itu membuat kopi kita banyak banget karbonnya. Ya, asap tadi ya. Iya. Untuk tubuh nggak bagus pastinya ya. Jadi bicara kopi itu presisi banget, presisi dari mulai pembibitan sampai sebuah gelas, presisi. Dan kita juga udah bener nih si processing, udah bener si roastery, barista. Ini kopi udah bener dari suppliernya, jadi kopi pakai air keran. Ya nggak tahu nih pH-nya apa, bakteri apa, mikrobakteri apa dalam airnya, main seduh-seduh aja. Jadi bicara kopi presisi bener. Panjang banget ya, jadi sebenarnya mencari kopi yang benar itu prosesnya panjang banget Bang ya. Dan semuanya harus melalui proses yang baik ya. Iya, makanya kita dari kita sendiri kan banyak tuh ada divisi kopi. Contoh ada juga yang orang ngambil lisensi asesor, dia hanya bekerja untuk pasca panen doang, pasca panen. Sortir ya. Sortir, ada yang bekerja sebagai roastery hanya roasting doang. Gitu. Jadi itu untuk menjaga yang namanya presisi tadi. Journey yang benar, itulah yang saya bilang layak. Kalau udah itu, kita bangun tidur, tidak sarapan, konsumsi, ya udah saya yang jamin itu tidak ada gangguan. Jadi berarti sebenarnya orang minum kopi tapi jadi sakit perut atau jadi sakit apa itu sebenarnya? Itu orang yang salah. Ada. Kenali dulu dirimu. Kenali dulu dirimu seberapa kuat untuk mengkonsumsi kafein. Kalau kita bicara tadi yang aku sebut refreshing, stimulasi, sourcing, booster kayak gitu. Nah, kafein idealnya berapa sih banyak yang harus dikonsumsi oleh tubuh? Tergantung kuatnya daya tahan tubuh kita. Karena kalau itu sepadan nge-booster ya. Contoh nih, abang, satu hari itu wajib 50 gelas cutting bang. 50 gelas minimal. Dia pernah espresso itu ya itu 12 shot hampir mati. Oh iya. Nah, ya, dulu sama saya masih di satu kafe yang sama 12 gelas ini hampir mati bi 50 gelas di itu tadi kenalin dulu daya tahan tubuh kita seperti apa untuk mengkonsumsi kafein. Banyak pun dia minum nggak ngantuk-ngantuk juga ada bang. Ada ya? Ada. Betul ya tulisannya? Kenal dulu lah, itu simpelnya. Beda halnya dengan gula. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara gula, berarti ideal gula untuk dikonsumsi satu hari bagi tubuh berapa banyak? Itu ada dan terpakem. Tahu nggak pakem berapa? Terkunci kan? Yes. 20 gram. Standar ya. Iya. Itu mau dari sumber manapun pokoknya gulanya 20 gram. Iya. Oke? Paham? Iya. Terjawab problemnya. Dia salah nih. Enggak dia punya jawabannya. Oke, saya nambahin dikit bang. Saya nambahin. Kemarin saya baru baca juga ya. Saya juga ada posting di story-nya PCM. Jadi di situ Dokter Tirto sih yang bicara, bukan saya. Dokter Tirto bilang itu sebenarnya 2 gelas, tapi itu di waktu yang tepat dan dalam kondisi yang tepat juga tubuhnya kita itu baik untuk tubuh. Jadi diharapkan manusia itu satu hari itu minum 2 gelas kopi. Kita bilangnya jangan dicampur apa-apa ya, kopi ya. Jangan kopi susu gula aren minum besok 2 gelas tuh. Besok bulan depan ketemu kita season kedua ya kan bilangnya, aku siap dari season pertama glukosa aja. Jangan ya. Jadi memang kata dokter Tirto, kopi tanpa campuran gula atau apapun 2 gelas dalam sehari itu baik. Tapi kopi yang benar ya. Itu Ya rata-rata di 30 sampai 50 gram biji kopi yang diproses benar ya. Oke teman-teman, itu tadi coffee sharing session kita di session pertama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di session kedua. Dan saya juga mau bilang ke teman-teman yang masih penasaran atau masih kepengen tahu lagi tentang mixologi dan
campuran-campuran kopi lainnya, teman-teman ada Bang Hanafi yang buka kelas nanti di bulan Oktober. Gak apa-apa ya, saya promote ya, boleh ya. Nanti kan mana tahu di sini penasarannya belum terjawab kan? Boleh sharing ke teman-teman di luar juga. Nanti di tanggal 8 Oktober Bang Hanafi di Coffee. Di Kopi Jalan Alat, dan itu kelasnya murah banget. Kalian hanya cuman investasi 85.000 udah dapat ilmu, bisa bikin usaha seumur hidup. Boleh sharing ke teman-teman di luar, atau nanti boleh tengok di penjelajah kafe maupun di Hanafi Mocktail.